Sahabat listrik kita, welcome back to YouTube channel Listrik Kita. Sahabat listrik, baik lagi bersama aku Eva Saia. Dan kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh Pak Parlindungan. Hai sahabat listrik kita, saya Parlindungan dari Schneider Electric di bidang digital energy. Oke, baik Pak. Hari ini kita akan membahas produk apa nih Pak? Produk yang sangat terkenal sebenarnya sekarang ini, PowerTech namanya. Ya, PowerTech dari Schneider Electric. Betul. Nah, nanti kita akan membahas juga bagaimana cara kerja dari PowerTech ini ya Pak. Betul. Namun sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Pak Parlindungan. Pak, bisa dijelaskan mengenai produk PowerTech ini tuh apa sih Pak? PowerTech ini kita sebut sebagai the smallest energy sensor. Oke. Ya, di Schneider Electric dia mengukur khusus untuk energi. Ya. Seperti voltage, ampere, power, dan energi, dan komunikasinya menggunakan komunikasi wireless ya, Wi-Fi Zigbee. Jadi tidak menggunakan kabel seperti itu yang pada umumnya seperti digunakan di power meter yang memang kita punya. Iya. Seperti itu. Oke, lalu untuk PowerTech Schneider Electric ini digunakannya untuk apa sih Pak? Untuk mengukur energi seperti itu, dan kita tempatkan PowerTech ini untuk mengukur di sisi MCB. Jadi kalau misalnya power meter brand yang kita punya itu kan kita pasang di panel seperti itu ya, untuk kita pasang mengukur yang dari sisi ACB, MCCB begitu. Ini khusus untuk bisa menghitung energi yang mengalir lewat MCB, baik itu satu fasa dan juga tipe ketiga fasa seperti itu. Oke Pak, berarti kan PowerTech ini untuk mengukur ya Pak, untuk penggunaan daya listrik. Nah, apa sih Pak perbedaan antara PowerTech Schneider Electric dengan KWH konvensional lainnya? Baik, kalau KWH konvensional lainnya itu memang mengukur untuk energi, tetapi komunikasinya antara si alat tersebut supaya bisa terbaca di sistem bus seperti itu misalnya, itu menggunakan kabel komunikasi. Apakah itu serial, apakah itu Ethernet. Tetapi khusus untuk PowerTech ini komunikasinya Wi-Fi Zigbee yang terhubung ke konsentrator. Dan selanjutnya dari konsentrator tadi kita komunikasikan menggunakan kabel Ethernet. Oke, lalu untuk monitoring dari PowerTech ini real time Pak? Sangat real time. Jadi kita bisa membaca kondisi pembacaan voltage, ampere, ya, KW dan juga KWH setiap real time ya. Tapi memang kalau kita lihat di website di aplikasi webnya gitu ya, itu ada namanya refresh rate. Bisa kita lihat mungkin untuk setiap update-nya sekitar 3 detik sampai 5 detik. Oke Pak. Lalu Pak, untuk PowerTech Schneider Electric ini apakah dia ada perawatannya rutin Pak? Tidak ada perawatan rutin ya, tapi mungkin kalaupun misalnya yang diperlukan paling pada saat memelihara panelnya, dibersihkan MCB-nya, tinggal juga dibersihkan PowerTech-nya. Seperti itu saja, tidak ada perawatan khusus. Ya. Oke baik Pak, berarti dari PowerTech Schneider Electric ini merupakan solusi modern ya Pak, untuk memonitoring energi yang praktis, aman, dan cerdas pastinya. Iya, betul. Karena seperti tadi yang saya jelaskan, PowerTech ini dia mengukur sampai di level MCB, kemudian komunikasinya juga tidak banyak menggunakan kabel seperti itu, komunikasinya langsung dengan menggunakan Wi-Fi Zigbee, dan kita bisa monitor menggunakan perangkat seperti PC. Jadi sangat smart lah ya, masuk kategori smart metering, dan ini juga smallest sensor karena ukurannya sangat kecil, dan kalau kita pasang di di panel tidak memerlukan space yang banyak. Oke, jadi sangat praktis sahabat listrik. Sangat praktis. Oke, berarti langsung aja kita masuk ya Pak ke dalam cara kerja dari PowerTech Schneider Electric yang akan disampaikan oleh Pak Parlindungan. Baik. Simak video ini sampai akhir sahabat listrik. Baik, sahabat listrik kita, saya akan jelaskan cara kerja dari PowerTech ini. Di hadapan ini terlihat satu demo unit PowerTech, di mana PowerTech yang digunakan pada saat ini adalah PowerTech untuk yang satu fasa, dan ini posisi dari PowerTech diletakkan di bawah daripada MCB yang 2 pole. Jadi ini tinggal dipasangkan seperti itu posisinya, dan di sini ada beban yang kita atur berapa besarnya. Kemudian ini adalah alat yang namanya gateway PAS, panel server, di mana di Schneider ada 2 varian, yaitu PAS 600 dan juga PAS 800.
di mana fungsi daripada gateway ini adalah untuk konsentrator data dari setiap masing-masing PowerTech seperti itu. Ini komunikasinya menggunakan komunikasi Wi-Fi Zigbee. Jadi seluruh parameter yang terbaca di PowerTech ini, apakah itu voltage, ampere, power, dan energi, itu komunikasinya menggunakan Wi-Fi Zigbee dan ditangkap oleh alat gateway ini. Dan alat gateway ini bisa dihubungkan menggunakan komunikasi, apakah itu kabel Ethernet atau juga menggunakan komunikasi Wi-Fi seperti ini. Dan setelah terkomunikasi tersambung, nah sahabat listrik kita, setelah kita bisa berkomunikasi menggunakan komputer yang connect ke gateway PAS 600 maupun PAS 800, kita bisa melihat tampilan seperti apa real time monitoring yang terbaca oleh PowerTech dari setiap measurement electrical yang melalui PowerTech. Nah, ini kalau kita masuk seperti itu menggunakan login ke gateway PS600 maupun PS800, kita bisa melihat monitoring alat-alat PowerTech yang terlihat di sini. Kebetulan di sini contohnya adalah hanya 1 unit saja. Kalau misalnya terkoneksi 5 atau 10 unit, nah ini akan bisa kita lihat susunannya di device view ini. Tergantung berapa jumlah yang terkoneksi. Saat ini yang terkoneksi hanyalah 1 unit saja, PowerTech MCB yang 1 pas, dan ini adalah tampilan monitoring pembacaan arus seperti itu. Terbaca di sini 4,39 ampere, kemudian voltage-nya di 228 volt, power-nya itu sekitar 911 WH, kemudian ampere-nya 1 kVA, energinya 20 kWh. Ini energi yang sifatnya akumulatif begitu ya. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, pembacaan ini akan akumulatif. Dan kita bisa juga ada fungsi untuk reset energi. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk melakukan reset dari sisi energi, bisa dilakukan. Nanti energi yang terbaca di sisi PowerTech akan reset ke 0 dan kemudian lanjut mulai lagi starting dari 0 seperti itu. Untuk yang aktif power juga demikian, kita bisa membaca baik itu aktif power delivered begitu dan juga receive-nya. Nah, ini juga bisa kita lakukan reset untuk bisa mengetahui berapa peak demand yang terbaca oleh PowerTech ini. Jadi kalau misalnya per setiap 1 bulan kita mau melihat berapa peak demand-nya, ya tinggal kita reset, dan dalam 1 bulan itu kita bisa melihat kapan peak-nya dan berapa nilai peak daripada power yang terbaca dan terukur di PowerTech ini. Baik, saya akan simulasikan jika beban sudah melebihi dari rating dari MCB seperti itu, di mana nanti MCB ini akan trip jikalau dia sudah melebihi rating dari ampere yang ada di sisi MCB. Saya coba perbesar beban yang ada di simulator ini, demo ini. Dan jika sudah pembacaannya yang terukur di sana melebihi daripada rating ampere yang memang menjadi batas daripada MCB ini, nah ini kita lihat MCB-nya mengalami trip, dan informasi daripada kondisi MCB ini juga bisa kita baca di halaman web daripada gateway yang bisa kita koneksikan menggunakan PC melalui komunikasi Wi-Fi. Kita bisa melihat terjadinya alarm di mana proses trip tadi terjadi, sudah terjadi overcurrent ya, overcurrent gitu ya, overcurrent juga over voltage sehingga MCB trip, dan ada informasi voltage loss alarm karena PowerTech sudah tidak lagi mendapatkan pengukuran untuk parameter yang terbaca melalui PowerTech ini karena MCB sudah trip di atasnya. Baik, saya akan menjelaskan varian daripada PowerTech Schneider yang bisa Bapak Ibu beli sesuai dengan kebutuhan. Jadi PowerTech Energy dari Schneider ini ada untuk kebutuhan MCB yang monoconnect, kemudian ada juga yang
fase 1 netral begitu ya. Jadi ada yang untuk 2 pole, ada juga yang 3 pole. Kemudian juga untuk yang fleksi, artinya kalau MCB-nya bukan merupakan brand Schneider, bisa juga kita gunakan PowerTech yang ada kode F-nya, jadi F63 seperti itu. Kemudian juga bisa kita pakai juga PowerTech ini yang kode F tadi untuk dipasangkan tidak hanya di MCB tapi juga bisa kita pasangkan di tesis seperti itu, ataupun yang PowerTech-nya yang MCB-nya hanya 1 pole, kita bisa gunakan juga yang MCB 1P plus wire seperti itu. Kemudian juga varian daripada PowerTech ini juga bisa digunakan untuk MCB Schneider ya, MCB-nya Schneider yang untuk compact NSX, kemudian juga yang tipe M250, M630 seperti itu. Dan bila mana MCB yang non Schneider juga bisa kita gunakan menggunakan PowerTech yang ada F160 kodenya ya. F160 ini untuk rating 160 ampere, dan juga bisa juga kita gunakan PowerTech ini untuk dipasangkan di busbar. Nah, kita sebut variannya adalah PowerTech Energy Rope seperti itu. Jadi ini adalah varian daripada PowerTech yang tersedia, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tentunya. Kita bisa delivery dan kita bisa lihat kebutuhannya berdasarkan juga dari rating ampere yang memang digunakan. Baik, cara pemasangan dari PowerTech ini sangat simple, sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Ini cara contohnya saya perlihatkan untuk yang MCB 2 pole. Bagaimana cara memasang untuk PowerTech yang 2 pole seperti ini. Jadi tinggal kita pasangkan MCB-nya di bagian bawah dari MCB, lalu kita masukkan kabel yang menuju ke arah beban, tinggal kita kencangkan bautnya, selesai. Pada saat MCB ini kita aktifkan, maka PowerTech ini sudah mengukur parameter elektrik, dan selanjutnya PowerTech ini akan mengirimkan data lewat Wi-Fi Zigbee ke konsentrator PAS600 maupun PAS800. Ya Pak, terima kasih ya karena sudah datang dan menginformasikan kepada sahabat listrik kita mengenai produk PowerTech dari Schneider Electric ini Pak. Baik, sama-sama terima kasih juga kepada sahabat listrik. Nah sahabat listrik, sekian video penjelasan kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe YouTube channel listrik kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!